Kita mau cari tahu siapa pendeta M ini, saudara-saudara. Gue udah dari rumah gue mikir-mikir, Jul, pendeta M ini siapa ya? Yang pasti bukan Mandre Tunggal, itu yang pasti. Lu pernah nonton masturbasi setiap hari bisa berapa kali, Jul? Rekor. Mau rekor. Waduh, buka-bukaan. Buka-bukaan ya. Gue bisa 7 Wih gila. seminggu, hebat gak gue? Seminggu. Hebat. 7 seminggu. Iya, kok hebat? 7 seminggu. Gue bisa lebih. Kita pengen kasih tahu bahwa bukan cuman komedian doang yang bisa terjerat pornografi, tapi Betul. sebenarnya pendeta juga. Berarti mungkin pesannya di sini nonton pornografi secukupnya juga gitu. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di Hot Hello God on Topic bersama dengan gua Julius Teja dan Andre Tunggal. Andre Tunggal di sini. Bukannya gue mesti nyebut nama lu, Jol? Hmm? Bukannya gue mesti nyebut nama lu Kita harusnya. ubah. Kita ubah saja. Karena Hello God punya warna tersendiri, Betul. saudara, ya. Karena hari ini Hello God akan membahas sebuah topik yang saat ini lagi ramai. Lu undang gua untuk ngomongin topik yang bikin gua kaget. Apa? Pendeta M yang membeli konten Nah, Dea OnlyFans. Betul, justru itu karena pendeta M membeli konten Dea OnlyFans, gue ngundang seorang pendeta. Logikanya masuk dong. Ya kan? Gua nggak menyebut diri gua pendeta, Jul, masalahnya. Guru Injil, hamba Tuhan, pendeta sama Iya memberitakan sih. berita firman Iya, Tuhan. iya, Haleluya, iya. saudara-saudara. Haleluya. Iya, jadi mengenai berita ini lu udah pernah dengar belum? Karena lagi viral nih. Semua orang bahas kasus ini. Yang gua dengar viralnya itu adalah komedian M Julius Teja. Betul, komedian. Kenapa jadi pendeta M ini? Karena ternyata ada seorang pendeta M juga membeli. Bentar, gua tanya dulu. konten Dea Pendeta OnlyFans. M siapa? Justru di situ kita mau mengulas, kita mau nebak, kita mau cari tahu siapa pendeta M ini, saudara-saudara. Gua udah dari rumah gua mikir-mikir, Jul, pendeta M ini siapa ya? Yang pasti bukan Mandre Tunggal, itu yang pasti, ya. Gue tadi mau bilang itu. Teman-teman juga pasti di sini penasaran pendetanya siapa. Iya, Makanya siapa? kita mau cari tahu pendetanya siapa. Coba kita list dulu pendeta yang depannya M yang ada di Indonesia. Gua nggak kepikir loh. Gue kepikiran beberapa nama. Siapa sih? Tapi ini menduga ya. Menduga. Gue Boleh, tidak boleh. ada satupun kayak gue menghina pendeta itu, nggak ada. Aha. Misalkan Pak Pendeta Philip Mantova. Iya, itu kan namanya Philip Julius Ada Teja. Mantovanya. PM. Mantova. Oke. Tapi gua yakin sih dia enggak sih. Iya. Gue juga cukup yakin sebenarnya enggak. Oke. Cuma nama M-nya aja gitu. Nama tapi M-nya itu. muncul. Oke, Nama siapa M-nya lagi muncul. M-nya? Terus habis itu ada Pendeta Juan Mogi. Juan. Iya, itu juga J di depan, Jul. Oke. J ya. Tapi kayak Pendeta Juan Mogi enggak. Karena dia sudah memberitakan Injil cukup lama. Dia berstruggle dengan khotbahnya sambil bagus. Oke, siapa lagi nih yang M nih? Nah, Pendeta Musa. Musa Salomo. Hmm. Wah, gua kenal pendeta Musa baik. Gua sangat yakin juga enggak sih. Kenapa? Karena dia udah pernah belah laut bukan? Bukan, dia meminta mana turun dari sorga. Oke. Dia bikin Tuhan marah di air mata. Betul ya? Iya juga. Terus. Tapi harusnya enggak lah ya. Oke, harusnya sih enggak. Ini spekulasi nggak nih, Jul? Enggak dong, enggak spekulasi. Tapi tentunya sebenarnya nih, gue mau buka-bukaan ke lu. Gue juga nggak tahu siapa pendeta yang namanya M yang Berarti beli konten Dea OnlyFans. Kenapa kalau begitu konten kita adalah pendeta M yang membeli kontennya Dea OnlyFans, bro? Oke, jadi sebenarnya gini, simple. Karena selain komedian pun bisa membeli konten dan terjebak di dalam video porno, seorang pendeta pun menurut lu aja nih, bisa nggak sih terjebak di dalam film porno itu? Karena menurut gue bisa. Apalagi kecanduan dosa itu. Betul banget. Gue sih yakin ya, karena gini, masalahnya teman-teman yang langsung menyaksikan video ini juga mungkin berpikir bahwa pendeta mana mungkin sih Betul. mengkonsumsi konten pornografi. Betul. Iya kan? Suci seorang pendeta. Iya. Teman-teman yang belakang ini lagi tahu konten Dea OnlyFans itu kan lagi rame banget tuh. Karena katanya menjual konten pornografi dan akhirnya dibeli orang. Tujuan semata-matanya ya sebenarnya supaya dapat duit ya. Betul. Dan kita tahu komedian M yang akhirnya kita tahu sama-sama Marcel Widianto mengaku dengan gentle bahwa dia membeli. Betul, tapi udah diusut polisi.
lagi Iya. diusut. Cuma ya, jadi saksi kan. Cuma jadi saksi, betul. Iya. Cuman kita akhirnya memang terpikir untuk membuat konten ini karena kita pengen kasih tahu bahwa bukan cuman komedian doang yang bisa terjerat pornografi, tapi Betul. sebenarnya pendeta juga. Kaget saudara-saudara? Wow, kaget gitu ya. Karena mungkin gini. Karena pendeta juga Manusia. kayak gitu. Mungkin gini mindsetnya, kita sering tahu kalau pendeta tuh sosok yang mungkin suci, wakil Tuhan, saudara-saudara. Iya, gimana nggak suci? Karena di gereja kan selalu memberikan sabda Tuhan, kan gitu kan ya, Betul. berkhotbah, berdoa, memberkati jemaat. Memberikan uang, salah. Memberikan, iya, cuma maksudnya di sini seorang pendeta pun bisa nggak sih terjebak kan dalam konten pornografi kayak gini? Ada nggak sih? Sangat bisa, bro. Pernah nggak sih lu ketemu orang kayak gitu? Sorry, pendeta kayak gitu, aduh jahat banget gua. Gitu ya. Iya, kita mesti mengakui bahwa kalau kita mau cari pasti bakal ada aja. Even sudah terekspos di sosial media atau terekspos di internet juga udah ada. Begitu misalnya pendeta yang katakanlah melakukan pelecehan seksual. Ini menarik karena gua riset. Apa tuh? Sebelum lu kesini gua riset. Asik. Berbagai kasus-kasus pendeta-pendeta yang juga terlibat dalam pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan, terlibat dalam ada dosa-dosa lain yang Salah off satu topic aja sebenarnya. salah satu aja lah. Ya udah, salah Pakai satu ya. inisial deh. Inisial tuh gue mau nyebut M juga, cuma nanti Oh, M juga emang? ya gue nggak enak nyebutnya kan. Ya udah gitu. anggap aja M, tapi bukan konten The OnlyFans. Iya. Pelecehan seksual. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Indonesia. Itu aja di Indonesia satu. Belum di luar negeri yang kita nggak tahu tuh ada berapa banyak. Iya. Nah, jadi poinnya begini nih, bro. Problemnya adalah orang sudah terlanjur punya ekspektasi bahwa pendeta itu harus suci kan, harus kudus. Kadang-kadang kita umat nih ya, sebagai orang Kristen nih, kita nggak kasih ruang buat pendeta untuk menjadi dirinya sendiri sebagai manusia biasa. Kadang-kadang nih kita punya satu ekspektasi pendeta harus kudus lah, harus bermoral lah. Jadi kalau mengkonsumsi konten pornografi itu, aduh itu kotor sekali. Nah, cuman kadang-kadang kita juga mesti ngakuin bahwa karena tuntutan profesi itu, makanya somehow nih, bro, seseorang rohaniwan itu yang tidak selesai berproses dengan kelemahan atau dosa dia itu, akhirnya harus menutupi aib itu Dengan diam-diam. Dan lebih celaka lagi adalah ketika dia mengkompromikan hidupnya, dia tetap mengkonsumsi pornografi tapi dia tidak membereskannya dan dia tetap bisa tampil suci. Wah, itu bahaya. Kok beri ruang tuh gimana? Maksudnya jemaat tuh kayak, oke, Pak Pendeta jangan khotbah dulu, Pak Pendeta tobat dulu, baru naik khotbah lagi gitu. Gitu maksudnya? Ya itu kalau ketahuan kan Oh, gitu. iya, iya, Maksudnya beri ruang itu adalah begini, kita punya kultur. Kita punya kultur yang seperti pendeta tuh harus sudah suci gitu. Jadi kita kayak nggak bisa menolerir kalau misalnya ada seorang pendeta yang mungkin melakukan kesalahan, kealpaan, atau bahkan mungkin punya, katakanlah di sini kecanduan pornografi. Kecanduan, kata menarik. Gua rasa kita stick dengan kata itu. Oke, boleh. Kecanduan. Kita ngomong kecanduan boleh. Pendeta yang kecanduan pornografi, bukankah at some point dia akan mengkhotbahkan tentang pornografi? Maka tergenapilah firman Tuhan, kok Andre, orang buta menuntun sesamanya. Haleluya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu hal yang cukup berbahaya loh. Bisa jadi. Karena satu sisi gue lagi struggle dengan dosa ini, tapi gue harus mengajak jemaat untuk jauhin dosa ini. Itu menarik. Lu nggak mau nanya sama gue pengalaman waktu di seminari sekolah Alkitab gitu? Gue tadi tuh udah kepikiran mau nanya mengenai apakah lu pernah struggle dengan pornografi atau enggak, jangan-jangan saat ini kita bikin konten porno dan engkau sedang struggle dengan pornografi. Asik. Begitu juga dengan saya, cuman kan nggak enak ya gue nanya gitu ya. Tapi kayaknya di sini Hello God on Topic ada untuk kita belak-belakan ya. Betul. Oke, kalau gitu ceritakan kok Andre kepada
teman-teman kita yang lagi menonton sekarang, Iya. apakah Anda pernah struggle dengan pornografi, saudara Ko Gue Andre? sangat yakin bahwa pornografi itu mungkin ya, even gue kok yakin 98% laki-laki akan struggle dengan Bagus. pornografi. Gue mau nanya 2%-nya tuh kenapa? 2%-nya karena mungkin ada laki-laki yang memang sejak awal nggak tertarik. Oh gitu. Oh menarik. Ih, nggak tertarik lain. dengan seksualitas. Oke, betul. Serius. Kita mesti ngakuin bahwa ada orang-orang yang memang kondisi fisiologinya itu tidak memungkinkan dia tertarik dengan seksualitas. Either seksualitas dalam hari ini benar-benar pure aseksual. Berarti nggak ada ketertarikan apapun soal seksual, atau mungkin memang tidak tertarik dengan lawan jenis. Itu hal yang berbeda. Tapi makanya gue bilang pornografi itu secara umum. Iya. 98%. 98%. 2%. Kenapa 2%? Karena ya gue mau bilang 99% kok kayaknya gimana juga ya. Terus 98 deh gitu ya. Oke, bagi para lelaki yang saat ini sedang menonton, begitu pula dengan saya dan Anda, Iya. kami adalah 98% itu. Iya, gue termasuk di 98% itu karena gini lah, untuk mempunyai yang namanya hasrat seksual itu kan sesuatu yang juga ditaruh ke kita Betul. sebagai manusia seutuhnya kan gitu. Nah cuman sekarang pertanyaannya adalah apakah berarti Tuhan menciptakan kita untuk kecanduan pornografi? Tentu I don't tidak. think so. Nah Tuhan menciptakan kita untuk mengendalikannya. Sama kayak lu lihat makanan lu kagak tahan. Iya. Lu mau lihat makanan ada enak banget. Gila. Nah, Tapi apakah gua Tuhan gini- menciptakan lu untuk makan segalanya? Atau makan secukupnya. Makan secukupnya. Betul. Gue suka tuh kata. Makan secukupnya. Iya, jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk kecanduan. Kecanduan itu udah melibatkan kayak tiap hari aktivitas lu. Kalau nggak pakai lu bisa sakau, lu bisa gila begitu, lu bisa apa. Dan pornografi it's such a thing that yang salah satu yang paling berbahaya yang bisa bikin orang kecanduan. Berarti mungkin pesannya di sini nonton pornografi secukupnya juga gitu. Bukan. Oh bukan, saudara-saudara, bukan ya. Tentu saja Gimana bukan, sih? gitu ya. Gimana sih Julius? Tentu saja bukan. Sesat. Julius Teja gitu. Sesat. Oke, balik kita Tapi balik ke seminari deh. Betul, kita balik ke seminari. Seminari itu satu saat ada satu teman yang ngomong sama gue waktu di seminari, sekolah Alkitab. Mungkin dia lagi nonton. Bisa juga. Oke, halo temanku Andri. Teman ini mengatakan pada gue bahwa dia sedang bergumul karena dia sedang bergumul dengan pornografi. Dia barusan mendownload konten pornografi lewat wifi perpustakaan. Oke, menarik Luar sekali wifi biasa. perpustakaan. Dan saudara-saudara. kemudian dia menonton konten-konten tersebut dan voila gitu ya. Dan dia bilang gila, gue susah banget untuk meninggalkan pornografi ini. Dan gue sangat yakin bahwa para lulusan seminari, sekolah Alkitab Anda yang sudah ada di gereja, pendeta, bahkan some of you sedang keterikatan dengan pornografi dan susah lepas. Ini kita baru ngomongin pornografi loh. Ini belum yang lain loh. Iya nggak sih? Ya kan kita cuma ngomongin pornografi, Betul. Jul. Maksud gue dalam konteks ketertarikan atau kecanduan seseorang pendeta terhadap suatu dosa. Iya, sebenarnya kan ketika kita ngomongin pendeta bukan lagi ngegosipin pendeta ya. Oh benar. Tentu saja video ini kita harapin sih supaya teman-teman bisa melihat hamba Tuhan, pendeta, rohaniwan sebagai manusia biasa yang sebenarnya memegang sebuah tanggung jawab berat untuk menjadi teladan buat jemaatnya. Teladan. Jadi kadang tuh itu yang gue bilang tadi, nggak memberikan ruang tuh apa? Karena kita menaruh beban yang berat sekali kepada seorang hamba Tuhan harus jadi sempurna. Meskipun ya, maksudnya mungkin jemaat juga nggak bermaksud melakukannya. Dan juga pendeta pun bukan berarti kita harus paksa dia untuk jadi munafik, enggak. Tapi kadang-kadang akhirnya ada satu perasaan bersalah yang apa ya, kalau saya nggak jadi teladan, saya hancur nih gitu kan. Jadi ya udah ditutupin. Termasuk juga ya tentu saja ini refleksi buat kita orang Kristen pada umumnya. Ya pendeta ini cuman buat pancingan aja. Karena tuntutan. Iya. Karena tuntutan. Kok kalau gitu saran untuk mereka gimana? Untuk teman-teman pendeta gitu, nggak mungkin kan? Kayak nih hari Minggu, gue mau khotbah, gue mau kasih tahu ke satu jemaat, semua jemaat gereja gue, guys, gue ada terjebak konten kecanduan pornografi nih, doain gue ya, di mimbar ngomong gitu. Ih gila, tentu saja nggak bisa ya. Tapi gini, ngomong tentang kecanduan pornografi ya,
Gue merasa kan dari tadi kayaknya kita belum ngomong hal sampai ke personal kita ya. Justru itu yang pengen kita hindari kok. Ngapain lu ingetin lagi? Iya benar, nggak belum. Gue kecanduan pornografi itu jatuh bangun. Gue mulai kena pornografi itu dari SMP. SMP. Di zaman belum ada VPN. No, SMA. Zaman belum ada VPN tentu saja, kan? belum ada internet, masih lemot, masih nggak tahu lu udah hadir belum? Kalau lu, gue bilang begini, lu tahu nggak 080989? Gue nggak tahu. Ini buat teman-teman yang itu nggak tahu banyak Telkomnet nih. Instan, Julius Teja. Telkomnet Instan yang akses internetnya masih 300 bytes per second. Zaman gua. Zaman lu masih CD porno gitu. Jadi iya. Jadi lu dapat konten pornografi dari VCD. Tapi gua sebenarnya nggak pernah menemukan VCD porno, nggak pernah. Teman-teman di sekolah ada sewa VCD porno gitu loh. Tapi gua nggak termasuk. Tapi gua mulai kena pornografi itu dari film-film barat lah, biasa kan. Film barat, James Bond kan ada klip-klip pornonya. Iya. Dan problemnya adalah gini, kita ada dalam satu lingkungan timur yang tabu membicarakan itu. Orang tua tidak pernah mengajarkan tentang apa itu tentang seksualitas. Jadi kita cari-cari tahu sendiri. Kita cari tahu sendiri, nonton video porno, nah itu seksualitas. Terus merasakan hasrat tapi nggak pernah dikasih tahu ini apa. Akhirnya menjadi seorang anak kecil, menjadi seorang katakanlah remaja waktu itu, mengeksplorasi sendiri, masturbasi sendiri. Iya kan, kumpulin film-film yang ada begitu-begituan. Betul. Iya kan, terus lagi ini terus kemudian tinggal di play sendiri. Di menit keberapa udah hafal, menit keberapa hubungan seksnya gitu. Itu gua. Dan gua simpan itu. Dan gak ada orang yang tahu. Sampai At the hari same ini. time, at the same time di gereja pelayanan. At the same time. Itu pas SMA. SMA. Oke, gua nggak boleh kaget karena itu cerita saya juga lah. Oke, itu zaman-zaman itu lebih susah ya. Ini bayangin kalau zaman sekarang. Iya, karena Orang-orang gini, lebih karena gini, gampang. kayaknya nih ya, kita kok tuh by default kita udah tahu gitu. By default kita udah tahu something wrong dengan apa? Dengan masturbasi, dengan pornografi, something wrong with it. Kita udah tahu aja gitu. Tapi masalahnya gini, kita nggak ada satu forum atau ruang untuk membicarakannya, untuk membuatnya jadi inline dengan sebuah sense of dosa yang kita rasakan, iya nggak sih? Iya. Iya kan? Gua menurut gua itu dosa yang gue cukup struggle lama. Oke. Sangat lama. Dan pada akhirnya yang gua bisa lakukan kayak menjauhkan hawa nafsu itu gitu. Menjauhkan hawa nafsu, sesekali jatuh sesekali bangun, sampai saat ini mungkin ya. Gue pernah ada dalam posisi di mana waktu abis KKR nih ya misalnya, waduh KKR, apa yang terjadi pulang-pulang itu VCD gue kumpulin, gue bakar. Haleluya saudara-saudara. Seriusan. Tapi lu tahu apa yang terjadi? Beli yang baru. Beli baru lagi. Emangnya mindset orang-orang Zaman gitu. itu tuh masih cukup sulit untuk dapetin yang kayak gitu. Gue mesti pergi beli. Zaman sekarang Semua orang bisa akses. so easy man. Lu tinggal oh udah lu hapus dari hard disk lu, nanti berikutnya lu download lagi, mudah. Atau enggak lu Dari pakai kamar. VPN, lu nonton aja udah selesai. VPN, ya syukurnya gue nggak pernah pakai VPN-an. Berarti kok itu kan masa kecil lu butuh perjuangan untuk cuman nonton video porno. Dan gue nggak temukan partner untuk bisa keluar dari situ. Nggak ada teman atau rekan yang bisa menolong gue keluar. Jadi gue berjuang sendiri, struggle sendiri, jatuh bangun sendiri. Sampai kuliah. Nah di kuliah lain lagi ceritanya. Di kuliah gue pergi ke warnet. Oke. Tanpa sengaja waktu itu kan, lagi abstinence nih dari pornografi nih, ke warnet. Karena waktu itu kan internet kampus lagi masalah lah kalau nggak salah. Atau lagi libur atau gimana. Gue pergi ke warnet, lihat di warnet kan ada folder orang download film porno. Hah? Ada? Ada. Nggak dihapus? Nggak dihapus. Oke, itu benar. Warnet itu tempat paling enak untuk lu dapetin film porno. Karena semua udah dikumpulin ke situ. Ya udah lu tinggal download aja, lu copy dan pakai USB. Oh my god. Oh my goodness. Gue lagi nggak ngajarin ya, karena Iya, sekarang, iya, itu sekarang zaman pun orang nggak dulu. perlu pergi ke warnet. Itu zaman dulu. Warnet banyak yang gue tahu, ada banyak yang tutup. Jatuh bangun lagi bro, gitu. Gue jatuh bangun lagi dengan pornografi. Karena
Gila, itu seriously itu dosa yang enak sekali. Iya kan? Lu menikmatinya, lu masturbasi, lalu kemudian itu enak, even lu merasa bersalah, tapi abis itu lu lakuin lagi. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Happens all the time. Gitu, kita waktu masturbasi, kita nonton film porno, nggak langsung tuh petir datang, hujan badai, langsung kita kena petir, kan enggak juga. Gitu. Tapi Tuhan tahu, ya nggak sih? Iya. Tuhan tahu, dan makanya that's why kenapa nantilah kita ngomong bagaimana cara lepasnya ya. Tapi ini yang jadi satu yang itulah kenapa Hello God berani angkat nih, kita berani angkat. Karena ini konten yang bukan main-main. asik. Karena kita tahu bahwa ini hey, siapapun kamu yang sedang menonton konten ini, pornografi, kecanduan pornografi dan sebagainya itu nggak pandang bulu. Kamu mau tua, kamu mau muda, kamu mau kaya, kamu mau miskin, kamu mau kamu itu pelayan gereja atau kamu itu orang biasa, mau kamu itu siapapun itu, dia bisa sikat kamu. Siapa saja. Siapa saja, even pendeta. Makanya judul kita yang pendeta ya. Begitu. Siapa saja. Karena itu ini bahaya banget kalau kita biarin terus. At some point kita harus stop. At some point seseorang harus stop. Gua tadi ya kita balik ke 98%, udah pasti jatuh di dosa ini, betul nggak? Yoi. Udah pasti jatuh, udah pasti dilakukan berulang kali, bahkan yang kayak udah prepare atau udah siapin hati buat mau tobat, bisa aja balik, betul nggak? Betul. But at some point you have to stop. Iya nggak sih? Setuju banget. You have to stop. At some point you have to bertanya sama diri, sampai kapan gua hidup sia-sia kayak gini? Betul. Gitu. Tapi jangan berubah ya, jangan dari dari kecanduan pornografi jadi kecanduan melakukan hubungan seksual, itu lebih sesat lagi. Nah ini segmen lain lagi nih, pijat plus. Iya, pijat dan kawan-kawan itu. Iya sih, parah sih. Apakah itu hukuman Tuhan untuk kita? Biarkan aja. Technical difficulties. Udah kelar, saudara-saudara. Lanjut kok. Gue pernah denger satu kalimat dari teman gue. Emang sih banyak orang saat ini, sampai seorang pendeta pun struggle dengan pornografi. Cuman masalahnya kalimat ini nih kok. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau lepas dari kecanduan ini, yang mau terus misalkan masturbasi, yang mau terus nonton porno, yang mau terus ya karena ini enak gitu loh, ini comfort zone gua gitu kan. Yoi, ini kayak pelepas stres gua. Iya, ini pelepas stres gua. Lu bayangin gua kerja Senin sampai Jumat, terus habis itu masa setiap malam gua nggak masturbasi, gua nggak onani, gua nggak berhubungan seksual dengan orang lain gitu kan. Ada orang yang nggak mau lepas dengan hal ini gitu. Ada orang yang kayak bodo amat, sehat gitu kan. Iya. Mungkin secara medis bisa jadi itu sehat, mungkin bisa jadi itu sesat, tapi kan dan at some point ya it's an addiction, sebuah kecanduan yang sampai saat ini masih ada gitu. Untuk teman-teman orang-orang Kristen yang mungkin nggak merasa nggak mau lepas dengan hal ini, gimana itu kok? Jadi untuk pertanyaannya adalah, terus apa salahnya dong kalau Iya, gue nonton film porno gitu? Gue nggak ngejahatin orang, betul? ya kan? Gue Gue nggak ngejahatin orang, nggak ngerugiin orang gitu. Gue nggak ini. Kalau gue bilang gini, oke, kalau kita lihat sekilas, it look like kita nggak ngerugiin orang, kita nggak ngelukain orang, tapi for sure kamu akan ngelukain orang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena buat teman-teman yang udah pernah kecanduan pornografi, ya, gue nggak tahu, lu pernah nonton masturbasi setiap hari bisa berapa kali, Jul? Rekor. Mau rekor. Waduh, buka-bukaan ya. Lu siap gak? Iya, siap lah. Berapa? Gue bisa 7. Wih, gila. Seminggu, hebat gak gue? Seminggu. 7 seminggu. Iya, kok hebat. 7 seminggu. Tiap hari 1 dong. Iya, betul. Lu tau gue pernah. Gila, gue udah berasa bangga. Padahal ternyata rekor gue kalah. Gue bisa lebih. Kenapa? Gini loh, karena gini, tanpa sadar kita itu membuat otak kita tergantung secara tidak sengaja kita melakukannya. Otak kita tuh kan punya bagian otak itu yang merekam aktivitas kita tanpa sengaja. Misalnya lu lagi stres, waktu lu lagi stres, lu kemudian ketika lu lagi stres lu makan. Waktu lu makan, otak lu merekam, oh lu mendapat kelegaan ketika lu makan. Maka tanpa sengaja at the end
berikutnya, waktu lu lagi sedikit ngalamin stres aja, lu merasakan kortisol, itu orang kalau secara medis hormon kortisol. Waktu kortisol itu muncul, otak lu secara tidak sengaja men-setting lu untuk mencari makan, untuk lu menutup, memberikan atau meredakan hormon itu. Kayak gitu, lu makan. Akhirnya orang ada yang ketika stres makin gendut. Apakah? Iya kan nggak semua orang makin stres makin kurus, tapi ada yang makin stres makin gendut. Kenapa? Karena dia kecanduan melakukannya. Berarti sekarang gue mengerti. Gue ternyata stres, makanya gue makin gendut. Bercanda. Nah, pornografi at the sense itu kayak gitu. Jadi kita melatih otak kita untuk tanpa sengaja itu tergantung pada pornografi dan aktivitas sesudahnya. Satu paket lah. Pornografi itu satu paket dengan masturbasi. Pada efek yang lebih buruk, pornografi akan satu paket dengan pencarian pemuasan. Karena I think masturbasi itu tidak akan pernah enough. Pada level yang lebih buruk, lu mesti butuh dosis yang lebih tinggi. Kuantitas dan yang lebih unit sering. Activity. Dan unit hubungan seks. Makanya ada orang yang akhirnya apa? Begitu mudah banget karena dia udah biasa pornografi, dia mudah banget untuk apa? Mudah banget untuk kemudian pergi ke pijat plus. Betul. Ini adalah topik lain yang menarik juga untuk kita Friend bahas. with benefit, Friend FWB. with benefit. Nah, itu nanti mungkin kita ngomong kapan-kapan. Ya, Tapi besok. poinnya gini, jadi otaknya sudah terprogram untuk melakukan itu gitu loh. Dan that's why I say lu merugikan diri lu sendiri. Karena tentu saja kita tahu dampak sosialnya. Kalau kita bilang gue nggak ngelukain orang, sorry to say, kalaupun orang zaman sekarang bilang kita lakukan dengan consensual relationship, konsen kan, konsen bareng. Gue mau, lu mau. Hati-hati gitu loh. Oke lah, you can call me old fashion, but sorry, gue merasa gue nggak old fashion. Gue merasa gue bisa bedain mana yang seharusnya dan mana yang nggak seharusnya. Gitu. Even though dua-duanya konsen gitu, tapi you lagi merusak dirimu sendiri gitu. Karena maksudnya gue percaya bahwa hubungan seks itu tidak sesederhana oh ya udah lakuin terus udah nggak lagi. Itu kayak transaksi seksual yang dilakukan di pelacuran gitu. Gue percaya nggak begitu. Kecuali lu udah mati rasa bener-bener, otak hati lu udah istilahnya udah kehilangan nurani banget gitu kan. Orang yang melakukannya akan betul-betul punya keterikatan jiwa gitu. Lu melukai orang. Dan even gue sering bilang, kalau lu kecanduan pornografi, jujur deh, lu lihat cewek, lu akan memikirkan itu kan? At some point yes. Iya. At some point. Gue pernah bahas ini sama teman-teman gue. Ketika anak kecil atau seseorang yang masih belum cukup usia, lu isi dengan pornografi atau nggak awasin di dalam area tersebut, dia akan mengubah, otaknya akan mengubah dari melihat seseorang, khususnya wanita, maksudnya melihat wanita, lelaki melihat wanita, dari melihat kedua matanya, lo akan melihat kedua payudaranya. Betul. Dan itu nggak main-main loh. Terus kemudian lu udah mulai lihat bentuk tubuhnya. Betul. Terus lu udah mulai bayangin. Betul. Karena apa? Karena terbiasa untuk melihat aktivitas seksual dalam pornografi. Nah, itu yang gue bilang buruk buat diri lu sendiri. Dan gue akhirnya menyadari gila ini rusakin gue banget. Nah cuman sampai pada pemikiran ini itu proses panjang. Nah kenapa Hellogat angkat ini? Karena gue rasa kita perlu ngomong untuk hai kamu siapapun kamu, either you are still young or either you feel that you are too old. Gitu. Atau orang tua yang punya anak. Betul banget. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang harusnya kita lihat dengan bijaksana. Harus kita coba bijaksana lah melihat ini. Jangan sampai kamu membiarkan dirimu terus menerus berada dalam pornography things begitu. Karena literally it's bad for you. Disclaimer yang tadi bukan bangga-banggaan. Iya. Bangga karena sudah lepas. Iya. Itu yang harusnya kita lakukan teman-teman. Kita harus bangga kalau kita bisa lewat, kita bisa menghadapi dan bisa lewat struggle ini gitu. Jul, gua tanya lu deh. Lu pintu masuk ke pornografi apa? Lu tahu nggak sih handphone tipe Sony Ericsson atau Nokia yang masih kecil banget gitu? Beda ya kalau ini ya. Nokia lipat ini gede itu. kan, handphone smartphone. Iya, yang Nokia lipat gitu. Zaman dulu display Google tuh jelek banget. Tapi dia tidak ada internet positif. 2008 gue inget di sebuah wedding kalau nggak salah. Di sebuah wedding gue coba.
Gila nggak lu sebuah Di wedding Di lu, lagi wedding lu bukan, liatin bukan ya? di rumah lu. Ah. Foto, bukan video. Oh, foto. Gue masih terlalu Foto gaptek telanjang bentuknya. gitu. Iya, foto doang. Terus kayak gue ngerasa ini gue nggak ngerti loh. Gue inget banget bentuk fotonya, tapi gue juga inget gue tuh nggak ngerti ini apa. Tapi gue liatin gitu kan, gue liatin. At some point tuh gue ngerasa kayak, oh ini dosa. Dan semua orang kan, lu tahu gak sih kalau anak-anak muda zaman dulu kan juga dikasih tahu, jangan nonton porno ya, jangan buka ini ya gitu kan. Ya udah dong. Di satu sisi yang menjadi pemikiran gue adalah orang-orang tuh nggak suka dengan hal ini. Dan pada saat itu gue dicap tuh anak baik. Anak baik, saudara-saudara. Terus? Lu kalau anak baik gue nggak, gue tuh yang kayak, masa mereka jadi lihat gue jahat gitu kan. Ya udah at some point gue tuh yang kayak, gue bakal nonton, gue terus nonton, tapi gue gak bakal kasih tahu orang. Sembunyi kan? Sembunyi. Iya itu. Apalagi di circle gue nih, si Julius suci banget gitu kan. Suci nih bos. Kayak sesat ya. Ya udah gue nonton terus sampai satu hari saudara-saudara dan Ko Andre, gue nonton segapteknya tuh lewat YouTube. Bayangin gue nonton lewat YouTube di handphone. Udah smartphone tuh. Udah eranya smartphone tuh. Terus. Udah nonton sama itu. Gue tidur di mobil, teman gue, kita lagi pergi bareng. Ya, ceritanya lagi pergi ini bareng. sih kocak sih, ini jelek banget. Ini jelek banget. Buat teman-teman gue yang nonton, gue tempeleng gitu. Bercanda. Gue tidur, dia pinjam handphone gue lupa hapus search historinya di YouTube. Iya. Ya ampun, dicek Ketahuan. kan. Terus habis itu temen gue kayak ketawa-tawa, dan kebetulan alam bawah sadar gue tuh denger gitu dia ketawa-tawa gitu. Jadi lu bayangin kayak pas nyampe, Jul apa tuh di history YouTube lu gitu kan. Itu ke acara ulang tahun kok. Jadi lu bayangin pas nyampe rame kan. Beritanya sudah tersebar lebih cepat daripada Injil tersebar ke dunia. Lebih cepat kayak si Julius nonton tuh itu. Muka gue mau ditaruh di mana ya ampun. Tapi sekarang ya kayaknya. Sekarang gue udah. Tapi gue rasa ya sekarang ya, mungkin ini gue bisa salah ya. Tapi kayaknya nonton begituan udah kayak biasa aja, iya nggak sih? Sekarang. Buat anak-anak zaman now. Sekarang, iya. Kayaknya udah biasa, dan kayaknya kalau lu nggak nonton lu cupu banget. Iya gak sih? Lu nerd banget. Iya, gitu. ini yang makanya, ini yang mengkhawatirkan gitu. Nah, cuman bagi generasi yang itu, oke sekarang kita balik lagi ke topik lah ya. Soal pendeta, soal bahkan mungkin kamu aktivis gereja, bahkan mungkin kamu majelis, penatua, atau bahkan even kamu, bahkan kamu mungkin sekarang lagi sekolah teologi gitu ya. Really, I think we both, kita semua sama-sama menyadari bahwa this is our struggle, man. This is our battleground. Yeah. Ini betul-betul peperangan kita setiap hari, yang tidak harus selalu angkat senjata, tapi betul-betul kita berhadapan dan struggle with it. Kita mau benar-benar hidup berkenan sama Tuhan atau enggak gitu. Gua rasa satu sisi kita dikasih privilege untuk bisa fight back. Iya. Kita bisa Kita bisa overcome it. Kita bisa fight, kita bisa membuang itu. Emang susah dan gak gampang. Kayak lu mau hitung hari ini, day 1, day 2, balik lagi ke day 1. Iya. Tapi jatuh bangun ya iya, maksudnya. Betul, ya. day 1, day 2, day 3, day 7 nih. Balik lagi ke day 1. Menurut penelitian, katanya kalau lu bisa lewatin 1 minggu, it helps you a lot. Jadi lu udah bisa mudah banget untuk tinggalin karena udah 7 hari lu udah detox. So it's challenge for you untuk doing it, ya, detox. Jadi lewat 7 hari udah lebih mudah. Tapi ntar kalau lu ini lagi, lu jatuh lagi. Iya, tapi at some point lu akan ada di atas lo. Lu tidak akan turun lagi kalau lu mau bener-bener serius coba. Bener. Kalau lu bener-bener serius coba ya. Maksudnya kayak ya itu udah jadi bagian nih dari hidup kita nih. Kita harus mengakui itu dosa. Udah jadi bagian dari hidup kita. Bener gak? Makanya pada titik itu hubungan dengan Tuhan itu penting. Bagaimana memaknai hubungan pribadi dengan Tuhan lewat saat teduh, lewat doa, lewat itu aplikasi HelloGuard. Penting sekali lewat aplikasi HelloGuard. Penting banget. Lewat ibadah itu penting banget karena itu membuat kita tuh untuk God, I love you more than my pornography things. I love you more than myself gitu. Nah, itu yang bikin kita untuk lebih better.
Ini kita udah ngomong tips-tipsnya ya Betul. untuk bisa Lumayan, overcome it ya. udah setengah jam nih kita bahas kasus dan kejelekan-kejelekan kita nih. Tapi untuk teman-teman, gue tadi mau menyampaikan satu hal juga nih. Kalau teman-teman nanya, capek, aduh apaan itu ya, bunyi-bunyi sesuatu yang menyeramkan. Oke, udah lewat. Kalau teman-teman yang kayak bilang, nggak mau, masih enak. Gimana sih kok gue udah bertahun-tahun lawan terus masih gagal. Banyak loh yang udah melewati ini. Yoi. Banyak loh yang udah overcome ini gitu. Ini bukan sesuatu yang nggak mungkin. Iya. Ini bisa dilewatin, dan ini salah satu sebenarnya menurut gua ya. Ini salah satu indikator yang menunjukkan lu tuh lelaki dewasa atau enggak. Ya terserah gitu ya. Kalau menurut gua begitu. Ini menunjukkan lu lelaki dewasa atau enggak. Karena dewasa kan tidak ditentukan oleh umur. Tapi salah satu indikator itu menunjukkan lu dewasa atau tidak, karena orang dewasa itu bisa memilih apa yang benar dan yang salah. Orang dewasa itu bisa menentukan bagi dirinya sendiri apa yang benar dan salah. Anak-anak, even though dia tahu ini salah, he will still do it. Gitu. Nah sama, kalau menurut gua ini hal yang sama. Pornografi, ini sesuatu yang it's better for you to leave it. Ya, ini adalah sesuatu yang tinggalkan saja. Sekarang keputusanmu, gitu. Dan dewasa atau enggaknya kamu, salah satunya kelihatan dari how you overcome pornography. Buat teman-teman juga yang kayak gue belum mau, ya pintu selalu terbuka untuk bertobat, ya nggak? Cuman ya mau sampai kapan? Asik. Mau sampai kapan? How to overcome it kok? Gimana sih caranya? Banyak tuh yang bingung, kadang gue juga bingung. Iya, maksudnya banyak yang masih penasaran atau caranya gimana gitu kan. Day 1, day 2, day 3, day 7 gak berfungsi. Terus habis itu udah kasih tahu ke satu gereja juga mereka malah menghina. Kasih tahu. Ngomong-ngomong soal kasih tahu sama satu gereja, ya itu ya, maksudnya gereja juga harus jadi satu iklim ya. Teman-teman dari gereja manapun, persekutuan manapun, atau kalian jadi ada circle, kalian kan pasti ada teman kan. Mari jadi circle, komunitas, persekutuan, gereja yang mendukung, yang positif, yang suportif. Jangan jadi komunitas yang menghakimi. Gitu. Kalau menghakimi ya tuh orang nggak bakal mau terbuka, dan kalau dia nggak pernah terbuka ya dia nggak pernah akan tinggalkan pornografinya. Betul. Ada satu orang yang pernah nanya gue. Dia udah tahu nih, kan misalkan kayak gue udah share ke dia udah ngobrol sama gue tentang pornografi. Terus gue, dia gimana Jul kabar? Baik. Masih nonton porno? Gue dengan keraguan hati gue bilang, enggak, udah enggak. Serius lu? Serius? Iya udah enggak. Gitu bagus dong. Bayangkan ketika kalau gue misalkan gue bilang iya, respon dia gimana menurut tuh? Bagusnya gimana? Ih gila lu ya. 1, misalkan. 2, wah. Padahal waktu itu kan udah sempet dikotbahin gini-gini, masa nggak berubah? 2 tuh. 3, ya udah deh, semangat terus ya, I pray for you. Nah itu kan bisa 3. Iya. Cuma kadang ya jawaban itu kadang realistis, kadang enggak tuh yang ketiga tuh. Nah ngomong-ngomong soal pendeta hamba Tuhan, nah itu tuh, karena ini pasti gue sangat yakin dah, dari 100.000 mungkin satu kasus doang yang hamba Tuhannya ngaku. Dari 100.000. Berapa pendeta di Indonesia? Gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya gini, ya oke. Kita berasumsi bahwa tidak akan bisa ada keterbukaan seorang yang mungkin sudah punya nama besar, posisi tertentu, kepentingan posisi tertentu di gereja, di komunitas, itu udah susah untuk terbuka. Bagaimana caranya kalau gitu overcome it? Tentu nggak bisa ngomong di depan semua jemaat. Iya, gitu. betul. Ya, bagaimana caranya overcome it? Sahabat itu penting. Best friend. Sahabat, teman, rekan seperjalanan. Nah makanya seringkali juga, lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, lanjutkan. Ya 1, 2, 3. Kenapa orang-orang itu kalau makin lu lihat posisinya makin tinggi, dia akan makin sulit untuk membuka dirinya, karena dia circle-nya makin kecil sekali. Nah ini sebenarnya ancaman yang paling berbahaya untuk let's say hamba Tuhan, ya, aktivis gereja, karena circle-nya makin kecil. Dia nggak punya circle yang
ini untuk bisa dia nyaman menjadi dirinya, menjadi manusia apa adanya. Gak bisa. Dan ini sebenarnya bahaya. Makanya hamba-hamba Tuhan atau even kamu masih mendengarkan ini masih di sekolah teologi, bersyukurlah, belum tinggi-tinggi amat, punyai rekan perjalanan rohani, rekan seperjalanan dalam rohani, yang siap untuk menjadi seorang teman yang suportif. Kalau kamu lagi jatuh dalam pornografi, kasih tahu. Kalau lagi pengen nonton film porno, kasih tahu. Setidaknya dari pengalaman gue, kalau sudah pengen nonton film porno, pengen masturbasi, kasih tahu, itu langsung cet, hasratnya tuh langsung bolak-balik. Aduh, gue nggak lagi. Oh itu udah. Serius? Itu benar. Karena itu sesuatu yang memalukan lu ngomong. Oh, lu ngomong ke temen lu. I see. Dan temen lu bilang iya, setidaknya lu ngomong itu udah bikin langsung tuh ya udahlah gue nggak jadi kan gitu kan. Karena seringkali gini, jujur deh, kita yang keterikatan dengan pornografi, masturbasi, kita lakukan itu waktu kita penat, stressful banget. Kita lagi capek atau kita lagi dalam banyak tekanan gitu kan. Kita pengen lakukan itu sebagai pelarian untuk membuat ketegangan ini berhenti kan. Waktu kita ngomong sama teman, waktu ngomong sama itu udah langsung nyes, hasratnya hilang. Mungkin kalau ya jangan ngomong sama teman yang bejat juga, nanti temannya sama-sama. Ya udah kita lakuin sama-sama, gila juga. Mungkin kalau yang udah suami istri beda cerita ya. Pergaulan yang buruk. Istri, iya, suami istri juga salah satu penting tujuh. Banyak orang berpikir gini, gimana caranya gue lepas dari pornografi? Menikah. Celaka. Oh, gue pikir itu itu hack. bukan solusi. It's not life hack. Iya, gue pikir. Karena apa? Lu tahu kenapa? Kenapa? Karena otaknya udah terlanjur begitu. Dia pikir bahwa dengan menikah dia akan punya solusi. Siapa bilang? Orang yang kecanduan pornografi dan masturbasi akan punya kecenderungan. Ini pegang kata-kata gue. Kecenderungan merasa tidak cukup. Waktu lu menikah dengan istri lu pikir istri lu akan bikin lu cukup. Siapa bilang? Never enough. Lu akan punya opportunity atau punya peluang. Gue bilang peluang ya, gue nggak bilang pasti ya. Peluang untuk cari lagi yang lebih. Dan itu bahaya. Ya, banyak orang menikah hanya untuk melakukan hubungan seksual. Tidak ya saudara-saudara. Jadi cek juga konten HelloGat, kita ada membahas soal itu. Asik. Gue pikir kita udah cukup. For another topic lah ya kalau itu ya. Mungkin kalau kita bisa bahas lain waktu. How to overcome it, intinya adalah find a friend. Temukan teman. Hubungan pribadi sama Tuhan. Betul. Hubungan dengan teman yang rohani seperjalanan yang bisa membantu kita untuk lepas gitu. Dan ya gue rasa dua faktor itu adalah dua faktor yang paling penting. Yang sisanya ya berani tegas aja. Hapus tuh semua drive, semua di drive di mana. Biasa tuh new folder. Paling ujung jangan di-download ya. lagi tapi ya saudara-saudara. Hapus, lalu kemudian yang suka pakai VPN ya. Hapus aplikasinya. Kalau bisa berani untuk disiplinkan diri. Gak tau sih orang pakai VPN buat apa sih? Biasa tuh nonton atau streaming video dari luar, tapi ya tentu saja web-web. Kalau gue memilih gini, salah satu tips aja nih ya. Lu tau nggak salah satu sumber pornografi buat gue tuh salah satunya itu bisa Instagram salah satunya, or TikTok. Sosial media. Iya, karena apa? Karena sosial media itu membuat kita, mengkondisikan kita kayak lure something. Dan kita tahu di Instagram, selebgram, TikTok banyak kan para perempuan-perempuan yang menunjukkan cincang gitu ya, foto yang bagus-bagus. Dan itu bikin kita tergoda. Solusinya apa? Apakah kita suruh mereka berhenti? Kan enggak. Bukan berarti mereka salah ya. Emang otak kita aja gitu kan. Iya, emang karena otak kita lah yang menentukan kita gimana. Nah, kalau buat gua pernah ada satu masa dimana gua bener-bener harus berhenti main sosial media. Karena kalau enggak gua akan keterusan. Gitu. Teladan saudara-saudara pendeta. Asik, enggak juga. Bercanda ya, biasa. Bercanda. Wih, gue jadi kayak menghina. Ya mungkin gitu kali ya. Iya. Cukup lah ya kita ngomongin kali ini. Next topic. Kita akan ketemu lagi di hot berikutnya. Karena hot HelloGat on Topic akan selalu membahas topik-topik yang terkini. Betul. Teman-teman, thank you banget udah nonton. Buat teman-teman yang masih mau mencari konten yang lain, HelloGat terbuka
Banyak konten di HelloGuard ada di YouTube, aplikasi Play Store dan App Store. Thank you untuk Andre, thank you untuk gua. Kita akan terus ada di sini bersama dengan teman-teman semua. Jadi HelloGuard on topic, always be on topic. God bless you. Stay connected with HelloGuard.